Lus, aku mau mulai dari satu momen kecil yang sering banget terjadi. Tengah malam, rumah sepi. Tenggorokan tiba-tiba kering. Kita bangun, ke dapur, ambil air, dan langsung minum sambil berdiri. Cepat. Habis itu, kembali tidur. Kelihatannya sepele ya. Iya, kelihatannya wajar banget. Bahkan sering dilakukan tanpa mikir. Tapi anehnya, kebiasaan kecil ini dulu sering ditegur orang tua Jawa. Bukan cuma siang hari, tapi apalagi kalau malam. Benar. Kalimatnya biasanya pendek, tapi nadanya serius. Lungguh se. Disuruh duduk dulu, baru minum. Dan waktu kecil, kita jarang dikasih alasan. Karena bagi orang Jawa, minum itu bukan cuma soal menghilangkan haus. Minum adalah cara menerima, mengisi kembali, menenangkan tubuh dan batin. Dan cara menerima gak boleh tergesa. Apalagi dilakukan malam hari, saat tubuh lemah, saat pikiran setengah sadar, saat batin seharusnya beristirahat. Apapun yang kita lakukan di waktu itu, lebih mudah meninggalkan bekas. Dan berdiri, dalam pitutur Jawa, melambangkan tergesa. Gak menetap, gak benar-benar siap. Makanya minum sambil berdiri, apalagi malam hari, dianggap tamali. Yang menarik, pamali ini jarang dikaitkan dengan kejadian besar. Nggak ada cerita langsung celaka. Nggak ada ancaman aneh. Yang sering dirasakan justru hal-hal kecil. Tidur nggak nyenyak, haus cepat datang lagi, badan nggak benar-benar segar. Dan kita jarang mengaitkan itu dengan cara kita minum. Padahal orang Jawa dulu sangat percaya pada sikap tubuh. Cara duduk, cara berdiri, cara menerima sesuatu. Malam ini, kita nggak mau menakut-nakuti siapapun. Kita cuma ingin mengajak kamu melihat ulang satu pamali lama yang sering dianggap remeh. Kenapa orang Jawa melarang minum air sambil berdiri di malam hari? Apa yang sebenarnya dijaga dari kebiasaan kecil ini? Mari kita mulai. Pernah terbangun tengah malam, tenggorokan kering, lalu langsung minum air sambil berdiri. Tidak duduk, tidak diam. Minum cepat lalu pergi lagi. Kelihatannya sepele, biasa saja. Namun bagi orang Jawa dulu, minum air sambil berdiri di malam hari adalah pamali. Bukan karena airnya, bukan karena berdirinya, tapi karena waktu, sikap tubuh, dan cara menerima. Dalam pandangan Jawa, minum bukan sekedar menghilangkan haus. Minum melambangkan menerima, menenangkan, mengisi kembali. Karena itu, cara minum mencerminkan cara seseorang menerima sesuatu dalam hidupnya. Cepat atau tenang, sadar atau tergesa. Malam hari, terutama larut malam, dipercaya sebagai waktu saat tubuh dan batin melemah. Kesadaran turun, fokus berkurang, emosi mudah terbuka. Apapun yang dilakukan pada waktu ini, lebih mudah meninggalkan bekas. Berdiri, dalam pitutur Jawa, melambangkan tergesa, tidak menetap, tidak memberi ruang. Minum sambil berdiri dimaknai sebagai menerima sesuatu tanpa benar-benar siap. Apalagi jika dilakukan malam hari, saat batin seharusnya beristirahat. Pamali ini jarang terasa langsung. Yang sering muncul justru tidur sulit kembali nyenyak, badan terasa tidak benar-benar segar, haus cepat datang lagi, rasa gelisah kecil tanpa sebab. Banyak orang berkata, "Aku sudah minum, tapi kok rasanya belum puas ya?" Dalam pitutur Jawa, itu tanda sesuatu diterima tanpa ketenangan.
Orang tua Jawa dulu, kalau melihat anaknya minum sambil berdiri, apalagi malam hari, biasanya langsung berkata, "Lungguo sik, lungguo." Pendek, tegas, tanpa penjelasan panjang. Bukan karena marah, tapi karena mereka percaya duduk adalah tanda kesiapan menerima. Sekarang, banyak hal dilakukan sambil lalu. Minum sambil berdiri, makan sambil jalan, istirahat sambil berpikir. Tidak salah, namun pitutur Jawa mengingatkan, hidup yang terlalu sering dijalani sambil lalu membuat batin sulit merasa cukup. Pamali ini bukan tentang larangan keras. Pamali ini tentang melambat sejenak, memberi ruang pada diri sendiri, menerima dengan sadar. Kadang cukup dengan duduk sebentar, minum pelan, menarik nafas. Itu sudah dianggap menjaga diri. Sekarang kamu tahu kenapa orang Jawa melarang minum air sambil berdiri di malam hari. Bukan mitos kosong, bukan larangan tanpa makna, tapi pitutur lama tentang cara menerima dengan tenang saat batin sedang rapuh. Kalau kamu pernah minum sambil berdiri malam-malam, tulis pernah di komentar. Kalau setelah ini kamu memilih duduk dan minum dengan tenang, tulis eling. Ini pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman. Kalau kita tarik pelan semua yang kita bicarakan malam ini, sebenarnya pamali ini tidak sedang melarang kita minum. Yang dijaga bukan airnya, tapi cara kita menerima. Malam hari adalah waktu paling rapuh bagi tubuh dan batin. Dan di waktu seperti itu, cara kita bersikap, berdiri atau duduk, punya makna yang lebih dalam. Bagi orang Jawa, duduk adalah tanda kesiapan, tanda memberi ruang, tanda menghormati apa yang masuk ke dalam diri. Sedangkan tergesa, apalagi sambil berdiri, sering membuat apapun yang kita terima tidak benar-benar menetap. Kadang kita merasa belum puas, belum segar, padahal sudah minum. Bukan karena airnya kurang, tapi karena batin kita belum tenang saat menerimanya. Pamali bukan untuk menakut-nakuti. Pamali adalah cara halus leluhur mengajak kita melambat sejenak. Karena dalam hidup yang serba cepat, yang sering hilang justru rasa cukup. Terima kasih sudah menemani pembahasan malam ini. Semoga setelah ini, kita bisa lebih sadar pada hal-hal kecil yang menjaga ketenangan. Ini pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman.